Hai teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 4 ODP BNI Batch 256. Kelompok kami terdiri atas Anindita Galuh, Saraswati, kemudian ada Dimas Muhammad Zulfikar, kemudian Marontia Jaineli Mandi, kemudian Muhammad Rifki Abrar, kemudian Gracia Aulia Rahmadanti. Pertama, apakah kalian tahu Digital Vortex? Digital Vortex adalah fenomena di mana digital vortex ini diibaratkan sebagai black hole yang menghisap semua sektor bisnis. Lubang hitam sebagai disrupsi digital yang menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri. Namun, tidak semua sektor bisnis terkena dampaknya langsung. Mereka yang masih berada dalam tahap aman punya waktu persiapan yang lebih banyak untuk menghadapi disrupsi digital. Yang terkena dampaknya secara langsung adalah perusahaan teknologi, media, retail, dan perbankan. Dan untuk perusahaan di bidang lain punya kesempatan untuk mempersiapkannya. Untuk industri perbankan, sebelum terkena disrupsi, bank telah melewati berbagai macam sejarah. Dari pertama bank 1.0 di mana bank digunakan untuk menabung, kemudian bank 2.0 di mana pertama kali menggunakan nomor rekening karena ada penemuan alat accounting baru, kemudian bank 3.0 di mana nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Kemudian dilanjutkan bank 4.0 di mana sudah dimulai digital banking dan terjadi disrupsi di mana semuanya lebih efisien, akurat, aman, lincah, dan murah dibanding sebelum-sebelumnya. Apa sih yang mendisrupsi industri perbankan? Yang pertama ada Paytm, kemudian WeChat Pay, kemudian Amazon, kemudian Libra FB, kemudian ada Kickstarter, dan yang terakhir adalah Bitcoin. Di mana hal tersebut jika kita biarkan terus-menerus, industri perbankan akan mati di kedepannya. Maka dari itu, industri perbankan harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Selanjutnya mungkin bank akan disebut bank 5.0 di mana bank akan menjadi financial advisor seperti penerapan teknologi AI, kemudian penilaian keuangan di mana hal tersebut dapat membantu nasabah untuk mendapatkan informasi bagaimana memanage uang mereka dengan baik dan sebagainya. Lalu bagaimana kita dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah disrupsi ini? Yaitu dengan mengenal problem solving dan decision making, di mana problem solving adalah mencari semua solusi dan kemudian dilanjutkan kepada decision making, di mana dari semua solusi tadi kita tentukan mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu disrupsi. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan problem solving dan decision making, yaitu dengan pola diamond, di mana kita akan menerapkan divergent, yaitu kita mencari solusi sebanyak-banyaknya atau kita sebut problem solving, kemudian menjadi convergent atau kita sebut decision making, di mana kita memilih salah satu dari semua pilihan yang ada dan dilanjutkan hingga kita mendapatkan solusinya. Selain problem solving dan decision making, kita juga harus tahu tentang VUCA. VUCA sendiri telah terjadi saat ini dan akan terus terjadi ke depannya. VUCA adalah kependekan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dari keempat kata tersebut kita sudah tahu bahwa pada zaman ini banyak sekali ketidakpastian dan tantangan baru yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, sehingga lingkungan bisnis menjadi semakin tidak jelas dan sulit dipahami. Kita sebagai pebisnis akan mendapatkan banyak penafsiran dan persepsi. Maka dari itu, di situasi VUCA seperti ini, kita harus dapat menerapkan agile decision making. Perusahaan memiliki cara tertentu untuk menentukan keputusan strateginya. Namun, tidak semua cara pengambilan keputusan menghasilkan keputusan yang baik, terutama di era industri 4.0. Untuk itu, terdapat salah satu cara pengambilan keputusan yang tepat, yaitu agile decision making. Agile decision making merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang kolaboratif, berulang, dan transparan. Hal tersebut berarti bahwa semua tim stakeholder, baik internal dan eksternal, memberikan umpan balik, kemudian mereka mengetahui apa yang perlu diubah atau ditingkatkan, serta mendiskusikan masalah secara bersama untuk menghasilkan solusi bersama. Untuk itu, mengapa agile decision making penting diterapkan di era industri 4.0? Untuk mudah memahaminya, kita perlu melihat contoh kasus pada industri perhotelan dan industri transportasi. Pada industri perhotelan, terdapat banyak hotel, salah satunya Hilton yang merupakan hotel berkelas
yang sudah berdiri sejak 1919. Namun, dengan adanya transformasi digital, banyak sekali bermunculan pemain baru. Salah satunya yaitu Airbnb. Airbnb merupakan pasar online yang menghubungkan orang-orang yang ingin menyewakan rumah mereka dengan orang-orang yang mencari akomodasi di lokasi tertentu, sehingga mereka lebih fleksibel dalam hal lokasi akomodasi dan tidak memiliki aset akomodasi yang menyebabkan mereka tidak memiliki biaya sewa atau maintenance. Airbnb merebut pangsa pasar Hilton, terutama pada generasi milenial yang cenderung menyukai kehidupan komunal seperti berhubungan keluarga, teman, dan menyukai pengalaman yang unik di berbagai tempat tertentu. Kemudian, pada industri transportasi di Indonesia, terdapat Bluebird yang merupakan perusahaan taksi yang mendominasi di Indonesia. Karena adanya transformasi digital, muncul pemain baru yaitu Gojek. Gojek memberikan jasa ojek online dan taksi online melalui sistem mitra yang dimana bisa diakses melalui aplikasi di smartphone. Tentunya, Gojek lebih fleksibel dan efisien di mana pelanggan bisa memesan jasa dimanapun dan kapanpun. Mereka juga tidak memiliki aset kendaraan sehingga tidak ada biaya tambahan seperti membeli armada kendaraan atau maintenance. Gojek juga merebut pangsa pasar dari Bluebird. Berdasarkan kasus di atas, transformasi digital mengembangkan model bisnis sharing ekonomi yang diterapkan Airbnb dan Gojek, di mana mereka melakukan berbagai tindakan efisiensi sumber daya dengan cara melakukan konsumsi secara bersama-sama dengan pengguna lainnya. Lalu, karena adanya pemain baru seperti Airbnb dan Gojek yang mendisrupsi pemain lama, apa yang dilakukan Hilton dan Bluebird? Untuk Hilton, jaringan hotel tentunya menjanjikan konsistensi, sedangkan Airbnb memberikan pengalaman unik. Namun, pengalaman tersebut bisa baik atau buruk. Untuk itu, Hilton membuat program loyalitas yang menarik yang disebut Hilton Honors. Benefit yang diperoleh dari program tersebut adalah Price Match Guarantee, di mana Hilton menawarkan harga terendah kepada konsumen. Jika mereka menemukan harga lebih rendah di situs lain, seperti di agensi travel, Hilton akan mencocokkannya dan memberikan diskon 25% untuk masa inap konsumen dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian, sistem poin. Konsumen dapat menggunakan seluruh poin atau kombinasi poin dengan uang untuk memesan kamar. Selain itu, poin juga bisa digunakan untuk belanja online hingga membeli tiket konser melalui mitra Hilton. Tentunya, layanan hotel juga dapat diakses melalui aplikasi Hilton Honor App. Sedangkan untuk Bluebird berkolaborasi dengan Gojek, di mana mereka meluncurkan layanan Go Bluebird yang memungkinkan masyarakat untuk memesan taksi Bluebird secara khusus dalam aplikasi Gojek. Bluebird juga memberikan layanan terbaik terhadap pelanggan dengan memiliki multi-channel access, seperti melalui pangkalan-pangkalan di mall atau hotel, stop di jalan, call center, dan menggunakan aplikasi My Bluebird. Hasil keputusan yang dibuat oleh Hilton dan Bluebird membuat mereka tetap survive dari disrupsi startup dengan model bisnis economic sharing. Berdasarkan hal tersebut, pengambilan keputusan yang agile sangat penting dilakukan agar perusahaan tetap relevan di era industri 4.0. Dalam menentukan keputusan yang agile, terdapat instrumen yang dapat digugakan, yaitu OODA Loop. Konsep OODA Loop dikemukakan oleh Kolonel John Boyd untuk menyusun strategi operasi penyerang, yang kemudian konsep ini dapat dipakai di dunia bisnis. OODA Loop sendiri merupakan konsep analisis berulang yang digunakan untuk menentukan keputusan suatu masalah. Konsep OODA sendiri merupakan singkatan dari Observe, Orient, Decide, dan Act. Tahap pertama adalah observe. Pada tahap ini, perusahaan menangani masalah bisnis dengan cara menganalisis masalah yang sedang terjadi. Kemudian, tahap kedua yaitu orient. Orient merupakan tahapan di mana perusahaan memahami situasi setelah melakukan observasi. Pada tahap ini, perusahaan juga mengetahui bagian apa yang perlu diperbaiki atau dihilangkan. Tahap ketiga yaitu decide. Pada tahap ini, perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan diambil ketika mengalami permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, pada tahap keempat yaitu act, perusahaan bertindak sesuai dengan kebijakan yang dibuat sebelumnya. Tindakan ini juga nantinya akan menjadi feedback yang selanjutnya akan kembali lagi di observe ketika akan mengalami masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan atau decision making. Terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah secara intuitif, di mana pengambilan keputusan yang dilakukan secara mental atau perasaan tanpa adanya perhitungan, sistem, dan metode. Yang kedua, yaitu secara rasional, yang merupakan
pengambilan keputusan secara analisis, yang mana harus adanya pemikiran terlebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan secara intuitif maupun rasional, masing-masing memiliki tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang berbeda. Secara intuitif, tahapannya adalah yang pertama, menganalisis situasi, yang kedua, mencari tanda-tanda pattern, yang ketiga, mengenali pattern, yang keempat, melakukan tindakan berdasarkan mental yang sudah dilatih. Untuk secara rasional, tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi berdasarkan keputusan sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif solusi. Yang keempat, mempertimbangkan kriteria solusi. Yang kelima, memilih alternatif solusi. Yang keenam, mengambil tindakan. Dan yang ketujuh adalah melakukan review terhadap keputusan yang dipilih. Pengambilan keputusan atau decision making secara intuitif dan rasional ditentukan atas 3 variabel, yaitu ketidaktahuan terhadap sesuatu, tekanan waktu, dan ketidakpastian. Adanya ketidaktahuan terhadap sesuatu, tekanan waktu, dan ketidakpastian yang semakin tinggi termasuk ke dalam pengambilan keputusan secara intuitif. Seperti contohnya, ketika ada bahaya kebakaran, kita pasti langsung mencari arah keluar agar terhindar dari kebakaran tersebut dan segera mencari bantuan. Sementara, pengambilan keputusan secara rasional ditentukan ketika ketidaktahuan terhadap sesuatu, tekanan waktu, dan ketidakpastian yang semakin rendah. Seperti contohnya, ketika kita ingin membeli rumah, kita harus memikirkan terlebih dahulu lokasi rumah yang strategis, jarak dari rumah ke kantor, dan tentunya biaya pembelian rumah. Selanjutnya, dalam digital decision making, kami juga mempelajari mengenai Cynefin Situation Framework yang ditemukan oleh David J. Snowden pada tahun 1999. Framework atau kerangka ini digunakan oleh para leader untuk memahami bahwa setiap situasi yang dihadapi berbeda dan tentunya menggunakan pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan pada masing-masing situasi yang dihadapi. Outline dari kerangka ini terdiri dari 5 situational domains yang didefinisikan sebagai hubungan sebab dan akibat. Yang pertama, ada diagram simple. Pada diagram ini, semua informasi diketahui, sehingga tidak perlu dibutuhkan special expert. Pendekatan yang dilakukan adalah apply by accepted best practices. Yang kedua adalah diagram complicated. Di sini ada beberapa informasi yang tidak diketahui, sehingga hubungan sebab dan akibat hanya diketahui oleh expert. Kemudian, pendekatan yang dilakukan dalam diagram complicated ini menggunakan expertise dan analyze, serta menggunakan good practices. Yang ketiga adalah diagram kompleks. Di sini, sebab dan akibatnya hanya diketahui oleh retrospect, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah run multiple experiments, serta melakukan emergent practices. Yang terakhir adalah diagram chaotic. Di sini, sifatnya extremely volatile dan urgent situation, sehingga pendekatan atau approach yang dilakukan adalah take swift dan decisive action, serta harus diaplikasikan novel practices. Selanjutnya adalah contoh penerapan decision making, yaitu bagaimana memilih software human capital atau human research development yang efisien untuk Bank BNI. Dalam hal ini, penting untuk membuat tujuan yang jelas terlebih dahulu akan penggunaan software yang benar, lalu menyusun alternatif atau opsi software yang ada, memprioritaskan pilihan software tersebut, membuat kriteria software yang paling cocok dan efisien, dan diakhiri dengan mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui, software human capital tentunya ditujukan untuk membantu dan mendukung program pencarian capital, seperti automatic payroll, database karyawan, absensi, dan banyak lagi. Dari banyaknya software human capital yang tersedia, berikut 4 prioritas software human capital yang akan kami pilih, yaitu UKG,
Darwin Box, ADP, dan Talenta by Mekari. Kemudian, berikut prioritas kriteria software yang efisien untuk Bank BNI, antara lain, layanan mandiri atau self-service, dapat diakses dari 2 devices dalam waktu bersamaan, memiliki fitur terintegrasi, serta memiliki cloud system. Berdasarkan prioritas software dan kriteria sudah disusun, langkah berikutnya adalah membuat rational decision making menggunakan metode analytical heuristic process yang dapat diakses melalui 123ahp.com. Dari hasil pengelolaan data menggunakan metode tersebut, UKG menempati peringkat pertama sesuai kriteria yang diinginkan. Maka dari itu, keputusan pemilihan software human capital atau human research development yang efisien untuk Bank BNI jatuh pada UKG. Namun, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah setelah memutuskan bahwa UKG adalah software yang tepat dan efisien untuk Bank BNI, perlu untuk mempersiapkan cara-cara mitigasi masalah potensial dari membuat UKG. Berikut contoh potensial problem dan mitigation dari problem tersebut apabila menggunakan UKG. Potential problem yang ada yaitu yang pertama, atur self-service yang tidak memuaskan. Kedua, kurangnya sosialisasi software UKG terhadap karyawan. Dan yang ketiga, kurang dana untuk membeli software UKG. Sementara, mitigation atau cara menanggulangi problem tersebut adalah yang pertama,